Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada para habaib, para ulama, para kiai, para tokoh, para sepuh, orang-orang tua kita, dan kepada para pimpinan masyarakat sama kita cintai dan kita hormati, khusus hadir bersama kita sebagai Al-Muhtaramun wal Mukarramun, Kiai Haji Syatiri, dan masih banyak kiai-kiai yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau. Tapi selalu kita doakan hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum wa hayatihim di dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kepada segenap jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebetulnya kedatangan kami kemari bukan untuk berceramah atau memberikan tausiah, tapi ini merupakan rangkaian program wajib yang dilaksanakan oleh FPI maupun GMF MUI dalam rangka untuk membangun kebersamaan umat dalam sikap gotong royong dan saling bantu satu sama lain. Kita tahu selama ini dari mulai adanya aksi bela Islam 1, 2, 3 dan seterusnya, ini semangat kebangkitan, kesadaran, kebersamaan umat luar biasa. Nah, kalau semangat kebangkitan ini hanya digunakan untuk demo saja, mubazir. Kalau digunakan hanya untuk demo saja, karena kebersamaan ini juga harus kita bangun untuk membangun ekonomi, untuk membangun saling gotong royong, saling bantu seperti kondisi saat ini. Jadi kita perlu membangun kebersamaan umat manakala ada saudara kita yang terkena musibah, apakah itu musibah kebanjiran, kebakaran, gempa bumi dan lain sebagainya. Bangkit kebersamaan kita untuk turun bersama meringankan beban yang diderita oleh saudara-saudara kita, insya Allah. Sehingga energi atau ruh daripada 212 yang selama ini sama-sama kita bangun itu manfaatnya lebih luas. Nah, jadi untuk demo kita turun aksi dalam rangka untuk bela agama, bela negara, tapi juga kita perlu turun juga bersama membangun ekonomi umat, membangun daripada saling bantu di antara umat. Mudah-mudahan dengan demikian ke depan kita akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Innama dalam bahasa Arab ada pun ada watul hasan. Itu biasa digunakan untuk pembatasan. Jadi kalau mau dimaknai dalam bahasa Indonesia, innama itu artinya sesungguhnya, hanya. Jadi sesungguhnya orang yang beriman itu hanya mereka yang mau bersaudara. Jadi kalau kita nggak mau bersaudara sesama kita, malu kalau kita itu mengaku orang yang beriman. Siapa yang mengaku orang beriman harus bersaudara. Dan yang kedua, innamal mu'minun ikhwah. Innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Artinya persaudaraan kita yang hakiki, yang sejati, itu bukan diikat dengan hubungan darah, bukan diikat dengan hubungan suku ataupun ras, apalagi golongan, tapi diikat dengan hubungan iman. Makanya disebut innamal mu'minun, al-mu'minun, itu orang mukmin, orang yang beriman. Nah, karena itu hubungan persaudaraan kita yang hakiki, yang sejati adalah hubungan yang diikat dengan iman. Bahkan kalau tidak diikat dengan iman, hubungan itu bisa putus. Sebagaimana terjadi antara Nabi Nuh dengan anaknya. Nah, manakala Nabi Nuh alaihissalam yaitu masih meminta kepada Allah untuk keselamatan anaknya, tapi Allah mengingatkan kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik. Dia bukan golonganmu, padahal anak kandung. Artinya apa? Hubungan darah bisa putus hanya gara-gara
innamal mu'minuna ikhwatun. Itu kata ikhwah dari kata akhun. Kalau satu saudara disebut akhun, kalau dua saudara disebut akhwat. Nah, kalau lebih dari dua, bahasa Arabnya ada ikhwan dengan nun, ada ikhwatun dengan tak marbutoh. Nah, ini ada menarik. Seorang ahli tafsir dari Mesir, al-Maghfur wal Maghfurlah, yaitu Syekh Sya'rawi, dalam salah satu pelajarannya apa beliau katakan? Kenapa dalam ayat ini disebut ikhwatun bukan ikhwan? Kenapa tidak disebut innamal mu'minuna ikhwan pakai nun? Kenapa disebut ikhwan? Ada dua jawaban yang menarik. Yang pertama, sebab dalam tradisi bangsa Arab itu kalau disebut ikhwan, maknanya saudara secara umum. Bisa saudara satu suku, satu kabilah, satu negeri, ikhwan itu umum. Tapi kalau sudah disebut ikhwatun, itu biasa ditujukan untuk saudara yang punya hubungan darah. Nah, hubungan apakah dia saudara seibu, atau saudara sebapak, atau saudara sekandung, seibu sebapak, itu menggunakan ikhwatun. Nah, pertanyaannya, kenapa saudara seiman kok menggunakan ikhwatun? Untuk menekankan dan menegaskan bahwa persaudaraan seiman itu kekuatannya bagaikan saudara-saudara, bagaikan saudara sekandung, bahkan lebih kuat daripada saudara sekandung, karena saudara seiman adalah saudara dunia dan akhirat. Nah, kemudian jawaban yang kedua tidak kalah menarik. Syekh Sya'rawi mengatakan apa? Nun itu bentuknya perahu terbuka, ada titik di tengah. Tapi tak marbutoh itu pinggirannya diikat. Kemudian ada titik dua di atas. Artinya apa? Kalau nun ikhwan itu ujungnya masih terlepas. Tapi kalau di ikhwatun ujungnya udah diikat, bulat, nggak boleh dilepas lagi. Subhanallah. Artinya apa? Kenapa disebut ikhwatun? Untuk menegaskan, menunjukkan bahwa persaudaraan umat Islam itu sangat melekat, sangat kuat, bulat, nggak boleh dan nggak bisa dilepas oleh siapapun juga. Maka itulah sekali lagi, melalui aksi dalam Islam 1, 2, 3 dan seterusnya, yuk kita jaga spirit kita, ruh kita ingin bersatu, ingin bersaudara, ingin bersama, membela agama, membela negara, membela ulama, membela Al-Quran, membela kebenaran, menegakkan keadilan. Tidak boleh surut lagi, bahkan semakin hari harus semakin semangat untuk kita mengobarkan persaudaraan di antara kita, insya Allah. Nah, baiklah, sehubungan dengan kedatangan kami kemari, jadi kami memang sudah punya program. Sejak awal terjadinya banjir, sejak awal terjadinya musibah kebakaran di beberapa tempat, kami sudah membangun posko-posko. Posko ini cukup banyak. Tentunya saya dan kawan-kawan nggak bisa mendatangi semua posko, karena itu kita bagi tugas. Ustadz Bakhtiar Nasir dan kawan-kawan mengunjungi beberapa posko di tempat lain untuk bisa menyampaikan bantuan kepada korban banjir dan lainnya. Nah, sementara saya di sini didampingi oleh Kiai Haji Saiful Rasmid. Silakan. Beliau ini adalah Wakil Ketua Umum GNPF MUI dan sekaligus beliau Wasekjen MUI dan juga Ketua Al-Wahdah Al-Islamiyah. Nah, kemudian saya juga didampingi oleh Habib Hussein bin Zaid Al-Attas. Beliau adalah Imam FPI DKI. Beliau Imam FPI DKI yang memang bertugas wajib membangun posko di semua lokasi-lokasi banjir. Silakan. Nah, saya juga di sini didampingi sama Ustaz Bernard Abdul Jabbar. Nah, ini komandan kemarin. Jadi komandan aksi kemarin depan DPR ini orangnya. Nah, Ustaz Bernard Abdul Jabbar. Beliau ini salah satu koordinator daripada Forum Umat Islam, yaitu FUI. Nah, kemudian masih ada bersama kami di sini Ustaz Abdul Syukur. Di mana duduk Ustaz Abdul Syukur? Silakan Ustaz Abdul Syukur. Nah, Ustaz Abdul Syukur ini kanan-kanan Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Nah, beliau dari Az-Zikrah. Beliau dari Az-Zikrah sengaja jalan bersama kami. Masih ada Buya Majid. Silakan Buya Majid. Ini Ketua Tanfidi DPD FPI DKI.